وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah Maghrib Masjid Raya Makassar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan antara Maghrib dan Isya ini, sebuah riwayat yang masih berkaitan dengan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah diundang untuk menerima salat, dalam ayat Al-Isra kita sering membaca, antara lain tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu yang diperlihatkan Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah perumpamaan salah seorang pemuda yang bermandikan cahaya, dan pemuda ini berada di dalam satu kubah yang juga bermandikan cahaya. Sampai-sampai Rasulullah begitu kagum melihat pemuda ini. Bahkan beliau mengira bahwa dia adalah nabi atau rasul, sehingga bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apakah dia nabi atau rasul? Kenapa begitu mulia orang ini, diberikan kedudukan yang begitu tinggi oleh Allah? Dia pun bermandikan cahaya, dia juga berada di tempat yang bermandikan cahaya, penuh dengan cahaya." Jawaban Jibril, "Ya Muhammad, dia bukan nabi, dia bukan rasul. Dia hanyalah salah seorang pemuda yang salah satu dari umatmu. Jadi ia adalah umatmu dan dia masih muda. Dia diberikan kedudukan begitu mulia oleh Allah karena dia punya 3 sifat. Apa sifat itu sehingga diberikan kedudukan yang begitu mulia oleh Allah? Yang pertama, pemuda ini pada waktu hidupnya di dunia, lisanuhu ratbun bi dzikrillahi ta'ala. Lidahnya tidak pernah kering, selalu basah karena banyak berzikir mengingat Allah. Pemuda yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Lisanuhu ratbun bi dzikrillahi ta'ala. Yang kedua, kata malaikat Jibril, pemuda ini pada waktu hidupnya, qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Hatinya sudah terpaut, sudah terkait, sudah jatuh cinta pada masjid. Hati yang senantiasa jatuh cinta pada masjid ini banyak maknanya.
Ada yang memberikan makna senantiasa berjamaah di masjid. Yang kedua, senantiasa memperhatikan masjid atau pengurus masjid. Yang selanjutnya, orang yang senantiasa membangun masjid, terkait pada masjid. Yang ketiga, sifat pemuda ini lam yastasib liwalidayhi walau qattun, tidak pernah menyinggung perasaan orang tuanya walaupun satu kali. Tiga sifat yang sesungguhnya tidak mudah, tetapi Allah berikan imbalan yang luar biasa. Tentu kedudukan seperti ini tidak terkhusus kepada pemuda yang ditemukan oleh Rasulullah ini. Ini adalah perumpamaan. Artinya, kalau ada umatnya Rasulullah yang memiliki tiga sifat ini dan dia konsisten dengan tiga sifat ini, maka jaminan Allah akan berikan kedudukan bahkan sama kedudukannya dengan Nabi dan Rasul. Begitu Rasulullah kagum melihat orang ini, bahkan sampai-sampai mengira dia adalah Nabi dan Rasul. Banyak perumpamaan yang Rasulullah diperlihatkan pada masa Mi'raj. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, berzikir kepada Allah. Pemuda ini, sebelum sampai ke situ, bahwa riwayat ini yang ditemukan oleh Rasulullah adalah seorang pemuda. Bahwa artinya apa? Pemuda memiliki keistimewaan dibandingkan dengan orang tua jikalau melakukan kebaikan yang sama. Itu disebutkan dalam sebuah hadis qudsi.
gerakan badan tubuh kita dalam salat, itu zikirnya tubuh. Maka kalau ada orang yang salat tidak mau gerakkan badannya dan masih mampu menggerakkan anggota badannya, tidak sah salat. Hati itu juga menjadi ketentuan dan yang terpenting dalam salat. Nah, pertanyaan saya, berapa persen kita mengingat Allah di dalam salat? Padahal yang dianjurkan adalah mengingat Allah mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Di mana kita mengingat Allah? Apakah salat kita tidak diterima? Serahkan kepada Allah. Karena itulah kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Artinya, ingatlah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kita berusaha dalam salat luar biasa. Ya, gembiranya, senangnya kita, bahagianya kalau mampu mengingat Allah dalam salat, lebih banyak mengingat Allah daripada yang lain. Itu luar biasa kebahagiaan, senangnya kita setelah salat. Kenapa zikir adalah perbuatan atau sifat yang berat? Itu terbukti dalam sebuah riwayat Rasulullah ada doa dan semua kita sudah hafal, yang mungkin saya pernah juga sampaikan di tempat ini. Rasulullah itu di setiap doanya tidak pernah meninggalkan doa itu. Walaupun bagaimanapun sibuknya Rasulullah, dia selalu berdoa, dan di setiap doanya dia selalu berdoa dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. A'inni, ya Allah, a'inni, tolonglah saya, bantulah saya. Bayangkan, Rasulullah minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya. Apa yang diminta tolong Rasulullah kepada Allah? Ada 3. Yang pertama, ala zikrika, untuk mengingat atau berzikir kepadamu. Ini kan sudah memberikan makna bahwa mengingat dan berzikir kepada Allah bukanlah pekerjaan yang mudah, bukanlah sifat yang mudah, adalah pekerjaan yang sangat berat. Kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan Allah, jangan bermimpi untuk mudah mengingat Allah. Ala zikrika. Kalau saja Rasulullah minta tolong kepada Allah dengan sifat-sifat ini, apatah lagi kita ini umatnya. Ada 3 yang diminta Rasulullah. Wa syukrika, tolonglah saya ya Allah, supaya saya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Pandai bersyukur itu berbeda dengan bersyukur. Karena dalam ayat Allah disebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah sendiri mengakui sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Yang mengaku bersyukur banyak. Tapi apakah itu dikatakan pandai bersyukur? Belum tentu. Ada yang ketiga, wa husna ibadatika. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya, supaya saya melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. 3 sifat ini adalah sifat yang berat. Kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan Allah,
sangat sulit untuk kita mencapai 3 tingkatan ini. Dan yang kedua, 3 sifat ini adalah sifat-sifat yang paling mulia. Artinya, kalau kita sudah memiliki 3 sifat ini, pertama, senantiasa berzikir kepada Allah, pandai bersyukur kepada Allah, sudah melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah, itu sudah modal yang luar biasa, sudah bekal yang luar biasa. Ibadah kita itu diterima Allah salah satunya melakukan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita supaya mudah mengingat Allah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifuka fisyiddah. Ingatlah Allah di saat engkau mendapatkan kesenangan. Niscaya Allah akan mengingatmu di saat engkau mendapatkan kesusahan. Ini konsepnya. Ari ngarakir fuang Allah Ta'ala riwat tuta masenang. Na ngarani tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tuta masusah. Kita ini terkadang napaki maringarari fuang Allah Ta'ala konakan lagi susah. Teriak-teriak memanggil Allah, Allah. Kapan itu? Konakan susah. Tapi itu memang naluri dan manusiawi. Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa terlepas hubungannya dengan Allah. Kalau kita ke rumah sakit, ada orang yang merintih, dan kita sering mendengar ada orang yang teriak, orang sakit selalu berkata, kesakitan, itu sesungguhnya sedang memanggil Allah. Allah, Allah, Allah. Itu buktinya bahwa memang Allah memberikan hubungan koneksitas kabel antara dirinya dengan hamba. Tapi terkadang kita ini hambanya tidak mengaktifkan kabel-kabel itu. Kapan terkadang langsung aktif di saat kita merasakan kebutuhan yang sangat butuh kepada Allah. Antara lain di saat kita ditimpa musibah dan kesusahan. Tapi tempat yang paling tepat untuk mengingat Allah di saat kita mendapatkan kesenangan. Hingga mingeraka, siapa yang mengingatku, kata Allah, pada waktu senangnya, janji Allah. Yakin saja. Ini kita harus keyakinan. Yakin saja. Nengeraki fuang Allah Ta'ala, Allah akan mengingat kita di saat kita mendapatkan kesulitan, kesusahan. Tidak usah khawatir. Tapi kapan kita lupa Allah? Di saat Allah menguji kita dengan kesenangan, yakinlah di saat kita mendapatkan kesusahan, Allah juga melupakan kita. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, penting juga kita pahami bahwa mengingat dan berzikir kepada Allah itu bukan hanya sekedar kita duduk di atas sajadah, memegang tasbih, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan, tidak cukup hanya sekedar itu. Tetapi mengingat dan berzikir kepada Allah dalam segala hal. Dalam aktivitas kita bisa kita mengingat dan berzikir kepada Allah. Di saat kita berinfak atau bersedekah sebahagian harta yang kita miliki dengan keikhlasan, itu sesungguhnya kita sedang berzikir kepada Allah dengan harta kita. Di saat kita menuju ke tempat ini dengan niat berjamaah, perjalanan kita, langkah kaki kita menuju tempat ini, itu sudah zikir. Belum lagi berjamaahnya. Makanya
Allah dalam sebuah hadis qudsinya mengatakan, siapa yang mengingatku pada waktu kayanya, maka Allah akan mengingatnya di saat nanti dia jatuh miskin. Hingga mengerakkan riwatun nasugi, maka saya akan mengingatnya di saat nanti dia jatuh miskin. Tentu ini kita harus sadari bahwa kekayaan dalam hal ini, kelebihan materi, itu tidak ada jaminan kita kaya terus. Bisa jadi esok atau lusa kita jatuh miskin. Tapi Allah berjanji, siapa yang mengingatku pada waktu kayanya, maka saya akan mengingatnya di saat dia nanti kalau dia jatuh miskin. Yang ada jabatannya, siapa yang mengingatku di saat ada jabatannya, dia memakai jabatannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya dengan jabatannya itu. Dia memudahkan orang-orang atau saudara-saudaranya dengan jabatannya. Itu adalah salah satu bentuk mengingat Allah dengan jabatan yang dia miliki. Bukan malah sebaliknya. Siapa yang mengingatku dengan jabatannya, maka Allah akan mengingatnya di saat jabatannya sudah tidak ada. Ini bisa kita gambarkan bahwa ada orang dulu pada waktu ada jabatannya, orang kagum sekali, orang hormat, mapatabe riolona. Kapan? Waktu ada jabatannya. Tapi di saat sudah tidak ada jabatannya, orang lagi tidak hormat kepadanya. Bahkan dena napatabe riolona. Dulu pada waktu dia punya jabatan, sekalinya tidak ada, tidak hormat lagi orang. Mungkin ini salah satu bukti tanda bahwa mungkin orang ini waktu ada jabatannya sering lupa Allah. Maka setelah jabatan sudah tidak ada, Allah juga melupakannya. Tapi tidak sedikit juga orang pada waktu ada jabatannya orang kagum, hormat kepadanya. Tapi setelah jabatan sudah tidak ada, orang tetap hormat dan kagum kepadanya. Sama dengan kekayaan. Manfaatkanlah kekayaan itu untuk banyak takarrub mengingat Allah. Dengan apa? Dengan banyak berinfak, bersedekah dengan kekayaan yang kita miliki. Kita yang tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, tapi sehat-sehat kita punya kesehatan. Inilah kesempatan emas untuk kita banyak mengingat Allah dengan kesehatan yang kita miliki. Nasabak makrif wa Allah Ta'ala, siapa yang mengingatku pada waktu sehatnya, saya akan datang mengingatnya di saat nanti dia jatuh sakit. Hingga mengerakak riwat tunna sehat, wingerang itu matu riwat tunna malasa. Siapa yang jamin kita ini sehat terus? Bisa jadi esok atau lusa kita diantar ambulans masuk rumah sakit. Tiba-tiba, apalagi kematian. Pakailah, manfaatkanlah kesehatan, kekuatan kita untuk banyak takarrub, berzikir, mengingat Allah. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, a'inni ala zikrika. Karena banyak orang diberikan kekayaan, jabatan, kesehatan, tapi tidak dipakai kekayaan, jabatannya, kesehatannya untuk berzikir kepada Allah. Makanya tadi saya katakan, berzikir tidak cukup hanya sekedar kita ucapkan la ilaha illallah, subhanallah. Tetapi orang-orang yang diberikan ujian, dititipkan oleh Allah dalam makna karunia yang luar biasa, itu bisa dipakai sebagai jembatan emas untuk takarrub kepada Allah. Apalagi kesehatan. Kemudian
Yang kedua, yang ditemukan oleh Rasulullah ini, sifatnya yang kedua adalah qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hatinya sudah jatuh cinta pada masjid. Tapi pada umumnya ulama memaknai pemuda ini pada waktu hidupnya di dunia adalah kerjanya senantiasa berjamaah di masjid. Sudah jatuh cinta di masjid. Tidak enak rasanya kalau tidak salat berjamaah di masjid. Saya harus katakan salat berjamaah di masjid. Karena banyak ada juga orang yang salat di masjid tapi tidak berjamaah. Surah Al-Isra yang kita dengar, yang kita baca, itu bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ulama memberikan tuntunan dalam ayat ini. Allah menyebutkan kata masjid. Kenapa Allah tidak menyebut nama kota? Minal Makkah ilal Palestin. Kenapa Allah tidak sebutkan itu? Tapi kenapa Allah menyebut minal masjid ilal masjid? Ini salah satu makna bahwa yang akan diterima oleh Rasulullah dalam perjalanan mi'rajnya ini adalah suatu perbuatan atau ibadah yang seharusnya dilakukan di masjid. Salat yang diterima, yang begitu mulia, salat ini diterima di atas langit ketujuh. Itu sebaiknya dan seharusnya dilakukan berjamaah di masjid. Itulah sebabnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka inilah keistimewaannya pemuda ini, hatinya sudah jatuh cinta pada masjid. Qalbuhu mu'allakum bil masajid. Karena berjamaah itu butuh istiqamah. Berjamaah itu mudah, tapi yang berat adalah sanggupkah kita istiqamah dalam berjamaah. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan berjamaah dan menjaga salat berjamaahnya. Ini yang mendapatkan keistimewaan, diberikan kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah. Kenapa bercahaya? Ini adalah cahaya salat. Ini adalah cahaya berjamaah. Sampai-sampai Rasulullah mengira bahwa dia adalah Nabi. Bukan hanya anak muda itu, bukan hanya dirinya yang bercahaya, tapi tempat yang ditempati itu juga memancarkan cahaya. Begitu istimewanya yang namanya salat berjamaah. Tapi khusus salat sunat dianjurkan dilakukan di rumah. Karena Rasulullah bersabda, khususnya salat duha, salat tahajud, sebaiknya di rumah. Kenapa? Karena salat mengandung cahaya. Berikanlah cahaya rumahmu dengan salat. Nawwiru buyutakum bis salat. Terangilah atau berikanlah cahaya rumahmu dengan cahaya-cahaya salat. Artinya adalah salat sunat. Mungkin saya pernah di tempat ini saya sampaikan keistimewaan salat berjamaah itu ada 5. Pertama, la yahqiru faqiran fid dunya. Tidak akan pernah merasakan kefakiran selama hidupnya di dunia. Yang kedua, yarfa'illahu 'adzabal qabri. Diangkat daripadanya siksaan kubur. Dia naruntu isus sakolalen na kubur. Yang ketiga,
Yamurru ala siratikal mustaqim kal barqil khatib. Melewati siratal mustaqim secepat kilat. Ini keyakinan kita bahwa dalam perjalanan nanti di akhirat, salah satu yang kita khawatirkan adalah sanggupkah kita melewati siratal mustaqim yang menurut riwayat panjangnya 3000 tahun perjalanan, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun. Pertanyaannya, sudah makin latihan mendaki. Nah ini 1000 tahun perjalanan mendaki, belum lagi menurun. Tapi orang yang istiqamah dengan berjamaah, maka akan melewati semua itu dengan secepat kilat. Dia sedingin letuk ni ke surga. Kemudian ya'ti bi kitabihi bi yaminih, akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Itu adalah simbol keselamatan nanti di akhirat kalau kita bisa menerima catatan amal itu dengan tangan kanan kita. Karena nanti di akhirat ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, simbol tomacilaka yang itu. Ada yang lebih celaka lagi, menerima catatan amalnya dengan dilemparkan saja ke punggungnya. Engkai amalakmu, dilemparkan saja. Yang lebih parah lagi, dilemparkan ke wajahnya. Fayudrabu biha wajahah. Engkai sempajammu, engkai amalakmu, alai digagal isukna. Begitu nanti keadaan. Tapi kalau kita mau selamat, yakinlah salat berjamaah dan istiqamah, insyaallah janji Rasulullah, ya'ti bi kitabihi bi yamini, akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan yang terpenting, yang terakhir adalah yudakhilul jannata wala hisabin wala azabin, langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia difarisai tanpa tes masuk surga. Itu jalur khusus, jalur istimewa. Apalagi yang kita tunggu? Inilah jalur yang diberikan, dituntunkan, ditunjukkan oleh Rasulullah. Tapi kenapa di antara sebahagian umat Rasulullah masih seolah-olah tidak percaya hal seperti ini? Kofi akhir amatu di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qalbuhu mu'allakum bil masajid. Ini dalil, ini hadis. Keistimewaan tadi juga adalah hadis. Begitu Rasulullah memperhatikan sahabat-sahabatnya pada waktu hidupnya Rasulullah, ingin melihat sahabat-sahabatnya itu selamat semua di akhirat. Sebelum salat, dia balik dulu, melihat, memperhatikan siapa sahabatnya yang tidak hadir berjamaah. Nafaris sajolo, napsing jolo. Dia tidak langsung takbir. Begitu juga setelah salat, kembali lagi menghadap ke makmum, melihat siapa sahabatku. Begitu khawatirnya Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya yang kalau tidak pergi berjamaah. Bahkan kita pernah mendengar sebuah riwayat, hampir-hampir saya ingin membakar rumahnya sahabatku yang tidak pergi berjamaah. Ada rahasia yang begitu istimewa yang dilihat oleh Rasulullah, sehingga sampai-sampai begitu Rasulullah menekankan dan menegaskan yang namanya salat berjamaah itu. Seandainya Rasulullah masih hidup sampai hari ini, mungkin juga melakukan hal yang sama. Seorang sahabat yang buta, Abdullah Ummi Maktum, yang jarak masjid dari rumahnya ke masjid juga agak jauh. Orang buta,
Setelah menyampaikan persoalan ini, saya hampir-hampir membakar rumahnya. Sahabatku yang tidak ke masjid berjamaah, beliau menghadap kepada Rasulullah. Bagaimana saya ya Rasulullah, keadaan saya? Saya itu ke masjid nanti kalau ada yang ada menuntun saya. Kok engkau renrek kak? Kalau tidak ada yang menuntun saya tidak bisa ke masjid. Bagaimana saya? Oh, kecuali kamu. Itu yang dilakukan Rasul. Oke, selamat nih. Tapi setelah dia membelakang, mau meninggalkan Rasulullah, dipanggil kembali. Sini kau dulu. Kamu dengar suara azan sampai di rumahmu? Tidak, iya, ku dengar. Kau juga tidak boleh. Harus ke masjid berjamaah. Ada yang dilihat oleh Rasulullah. Jangan sampai sahabatnya ini, ya biarlah di dunia ini menderita demi untuk sampai ke masjid. Ada yang dilihat oleh Rasulullah supaya mendapatkan kebahagiaan yang begitu istimewa nanti di akhirat. Kau juga, ini sudah buta. Bagaimana dengan kita? Maka sering-seringlah kita baca doa tadi. A'inni Allahumma, a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah, bantulah saya, supaya saya mudah mengingat kepadamu. Supaya saya mudah melangkahkan kaki ke masjid berjamaah. Nampi matu bosi-bosi cedek, dia ini gak. Jamaah yang dimuliakan Allah, yudakhilul jannata wala hisabin wala azab. Kemudian yang ketiga, lam yastasib liwalidayhi wala qattun. Pemuda ini pada waktu hidupnya di dunia tidak pernah menyinggung perasaan orang tuanya walaupun satu kali. Tidak pernah menyakiti hatinya orang tuanya. Dalam Al-Quran jangan mengatakan kepada orang tuanya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kau menghardik, mengatakan saja, itu dilarang. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Aga betuana namoni maluli suki minri Mekah, haji berkali-kali, umrah, salat tahajud berjamaah, ali borolin rota nataro ruku sujud. Hitam ini gara-gara banyak sujud. Madoraka kiri ke matuata, nol besar hasil. La yakbalullah sarfan wala adala qati'ur rahim wa akul walidain. Tertolak seluruh ibadahnya orang, ibadah wajib, ibadah sunnahnya. Siapakah itu? Qati'ur rahim, yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Wa akul walidain, dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatam. Ini satu ayat ini Allah memberikan tuntunan kepada kita, kepada siapa kita berbuat baik. Itu ada urutannya. Pertama adalah wa'budullah, kepada Allah. Urutan yang kedua setelah Allah, Allah menempatkan orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama adalah Allah. Yang kedua wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kamu berbuat baik. Urutan kedua setelah Allah adalah orang tua. Artinya apa? Sekiranya ada yang boleh kita sembah selain Allah, maka yang pantas kita sembah adalah orang tua. Karena kedudukannya urutan kedua setelah Allah. Dan Allah sendiri yang menempatkan itu. Wabil walidaini ihsana. Ihsana itu artinya berbuat baik. Tapi maknanya ihsana berbeda dengan berbuat baik dengan makna-makna yang lain. Ihsana itu artinya memberi yang lebih daripada yang semestinya. Mengambil yang lebih sedikit daripada yang
seharusnya. Itu yang disebut dengan ihsan. Jadi kalau memang seharusnya kita memberi kepada orang tua 1 juta, maka yang terbaik adalah lakukanlah yang lebih daripada itu. Berikanlah lebih daripada 1 juta. Itulah yang disebut dengan ihsana. Seharusnya kita bisa mengambil 100.000 dari orang tua. Seharusnya kita ambil 100.000. Tapi yang kita ambil hanya 50.000. Itu yang disebut dengan ihsana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kenyataan? Sebahagian kita ini sekarang anak selalu berpikir, apalagi yang harus saya ambil dari orang tua saya. Kalau ada anak yang selalu berpikir, apalagi yang harus saya ambil dari orang tua saya, tajani, tidak ada berkah dalam kehidupan. Tapi kalau ada anak yang selalu berpikir, apalagi yang harus saya berikan kepada orang tua saya, insya Allah keberkahan akan senantiasa mengalir kepada orang itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Maghrib Masjid Raya Makassar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan antara Maghrib dan Isya ini, sebuah riwayat yang masih berkaitan dengan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah diundang untuk menerima salat, dalam ayat Al-Isra kita sering membaca, antara lain tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu yang diperlihatkan Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah perumpamaan salah seorang pemuda yang bermandikan cahaya, dan pemuda ini berada di dalam satu kubah yang juga bermandikan cahaya. Sampai-sampai Rasulullah begitu kagum melihat pemuda ini. Bahkan beliau mengira bahwa dia adalah nabi atau rasul, sehingga bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apakah dia nabi atau rasul? Kenapa begitu mulia orang ini? Diberikan kedudukan yang begitu tinggi oleh Allah. Dia pun bermandikan cahaya. Dia juga berada di tempat yang bermandikan cahaya, penuh dengan cahaya." Jawaban Jibril,
ya Muhammad, dia bukan nabi, dia bukan rasul. Dia hanyalah salah seorang pemuda yang salah satu dari umatmu. Jadi ia adalah umatmu dan dia masih muda. Dia diberikan kedudukan begitu mulia oleh Allah karena dia punya 3 sifat. Apa sifat itu sehingga diberikan kedudukan yang begitu mulia oleh Allah? Yang pertama, pemuda ini pada waktu hidupnya di dunia, lisanuhu ratbun bi dzikrillahi ta'ala. Lidahnya tidak pernah kering, selalu basah karena banyak berzikir mengingat Allah. Pemuda yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Lisanuhu ratbun bi dzikrillahi ta'ala. Yang kedua, kata malaikat Jibril, pemuda ini pada waktu hidupnya qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Hatinya sudah terpaut, sudah terkait, sudah jatuh cinta pada masjid. Hati yang senantiasa jatuh cinta pada masjid. Ini banyak maknanya. Ada yang memberikan makna senantiasa berjamaah di masjid. Yang kedua, senantiasa memperhatikan masjid atau pengurus masjid. Yang selanjutnya, orang yang senantiasa membangun masjid, terkait pada masjid. Yang ketiga, sifat pemuda ini lam yastasib liwalidayhi walau qattun. Tidak pernah menyinggung perasaan orang tuanya walaupun satu kali. 3 sifat yang sesungguhnya tidak mudah, tetapi Allah berikan imbalan yang luar biasa. Tentu kedudukan seperti ini tidak terkhusus kepada pemuda yang ditemukan oleh Rasulullah ini. Ini adalah perumpamaan. Artinya, kalau ada umatnya Rasulullah yang memiliki 3 sifat ini dan dia konsisten dengan 3 sifat ini, maka jaminan Allah akan berikan kedudukan bahkan sama kedudukannya dengan Nabi dan Rasul. Begitu Rasulullah kagum melihat orang ini, bahkan sampai-sampai mengira dia adalah Nabi dan Rasul. Banyak perumpamaan yang Rasulullah diperlihatkan pada masa Mi'raj. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, berzikir kepada Allah. Pemuda ini, sebelum sampai ke situ, bahwa riwayat ini yang ditemukan oleh Rasulullah adalah seorang pemuda. Bahwa artinya apa? Pemuda memiliki keistimewaan dibandingkan dengan orang tua jikalau melakukan kebaikan yang sama. Itu disebutkan dalam sebuah hadis qudsi.
gerakan badan tubuh kita dalam salat, itu zikirnya tubuh. Maka kalau ada orang yang salat tidak mau gerakkan badannya dan masih mampu menggerakkan anggota badannya, tidak sah salat. Hati itu juga menjadi ketentuan dan yang terpenting dalam salat. Nah, pertanyaan saya, berapa persen kita mengingat Allah di dalam salat? Padahal yang dianjurkan adalah mengingat Allah mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Di mana kita mengingat Allah? Apakah salat kita tidak diterima? Serahkan kepada Allah. Karena itulah kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Artinya, ingatlah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kita berusaha dalam salat luar biasa. Ya, gembiranya, senangnya kita, bahagianya kalau mampu mengingat Allah dalam salat, lebih banyak mengingat Allah daripada yang lain. Itu luar biasa kebahagiaan, senangnya kita setelah salat. Kenapa zikir adalah perbuatan atau sifat yang berat? Itu terbukti dalam sebuah riwayat Rasulullah ada doa, dan semua kita sudah hafal, yang mungkin saya pernah juga sampaikan di tempat ini. Rasulullah itu di setiap doanya tidak pernah meninggalkan doa itu. Walaupun bagaimanapun sibuknya Rasulullah, dia selalu berdoa, dan di setiap doanya dia selalu berdoa dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. A'inni, ya Allah, a'inni, tolonglah saya, bantulah saya. Bayangkan Rasulullah minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya. Apa yang diminta tolong Rasulullah kepada Allah? Ada 3. Yang pertama, ala zikrika, untuk mengingat atau berzikir kepadamu. Ini kan sudah memberikan makna bahwa mengingat dan berzikir kepada Allah bukanlah pekerjaan yang mudah, bukanlah sifat yang mudah, adalah pekerjaan yang sangat berat. Kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan Allah, jangan bermimpi untuk mudah mengingat Allah. Ala zikrika. Kalau saja Rasulullah minta tolong kepada Allah dengan sifat-sifat ini, apa tak lagi kita ini umatnya. Ada 3 yang diminta Rasulullah. Wa syukrika, tolonglah saya ya Allah, supaya saya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Pandai bersyukur itu berbeda dengan bersyukur. Karena dalam ayat Allah disebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah sendiri mengakui sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Yang mengaku bersyukur banyak. Tapi apakah itu dikatakan pandai bersyukur? Belum tentu. Ada yang ketiga, wa husna ibadatika. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya, supaya saya melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. 3 sifat ini adalah sifat yang berat. Kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan Allah,
sangat sulit untuk kita mencapai 3 tingkatan ini. Dan yang kedua, 3 sifat ini adalah sifat-sifat yang paling mulia. Artinya, kalau kita sudah memiliki 3 sifat ini, pertama, senantiasa berzikir kepada Allah, pandai bersyukur kepada Allah, sudah melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Itu sudah modal yang luar biasa. Sudah bekal yang luar biasa. Ibadah kita itu diterima Allah salah satunya melakukan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita supaya mudah mengingat Allah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifuka fisyiddah. Ingatlah Allah di saat engkau mendapatkan kesenangan. Niscaya Allah akan mengingatmu di saat engkau mendapatkan kesusahan. Ini konsepnya. Ari ngarakir fuang Allah Ta'ala riwat tuta masenang. Na ngarani tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tuta masusah. Kita ini terkadang napaki maringarari fuang Allah Ta'ala konakan lagi susah. Teriak-teriak memanggil Allah, Allah. Kapan itu? Konakan susah. Tapi itu memang naluri dan manusiawi. Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa terlepas hubungannya dengan Allah. Kalau kita ke rumah sakit, ada orang yang merintih, dan kita sering mendengar ada orang yang teriak, orang sakit selalu berkata, kesakitan, itu sesungguhnya sedang memanggil Allah. Allah, Allah, Allah. Itu buktinya bahwa memang Allah memberikan hubungan koneksitas kabel antara dirinya dengan hamba. Tapi terkadang kita ini hambanya tidak mengaktifkan kabel-kabel itu. Kapan terkadang langsung aktif di saat kita merasakan kebutuhan yang sangat butuh kepada Allah. Antara lain di saat kita ditimpa musibah dan kesusahan. Tapi tempat yang paling tepat untuk mengingat Allah di saat kita mendapatkan kesenangan. Hingga mingeraka, siapa yang mengingatku, kata Allah, pada waktu senangnya, janji Allah. Yakin saja. Ini kita harus keyakinan. Yakin saja. Nengeraki fuang Allah Ta'ala, Allah akan mengingat kita di saat kita mendapatkan kesulitan, kesusahan. Tidak usah khawatir. Tapi kapan kita lupa Allah? Di saat Allah menguji kita dengan kesenangan. Yakinlah, di saat kita mendapatkan kesusahan, Allah juga melupakan kita. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, penting juga kita pahami bahwa mengingat dan berzikir kepada Allah itu bukan hanya sekedar kita duduk di atas sajadah, memegang tasbih, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan, tidak cukup hanya sekedar itu. Tetapi mengingat dan berzikir kepada Allah dalam segala hal. Dalam aktivitas kita bisa kita mengingat dan berzikir kepada Allah. Di saat kita berinfak atau bersedekah sebahagian harta yang kita miliki dengan keikhlasan, itu sesungguhnya kita sedang berzikir kepada Allah dengan harta kita. Di saat kita menuju ke tempat ini dengan niat berjamaah, perjalanan kita, langkah kaki kita menuju tempat ini, itu sudah zikir. Belum lagi berjamaahnya. Makanya
Allah dalam sebuah hadis qudsinya mengatakan, siapa yang mengingatku pada waktu kayanya, maka Allah akan mengingatnya di saat nanti dia jatuh miskin. Hingga mengerakkan riwatun nasugi, maka saya akan mengingatnya di saat nanti dia jatuh miskin. Tentu ini kita harus sadari bahwa kekayaan dalam hal ini, kelebihan materi, itu tidak ada jaminan kita kaya terus. Bisa jadi esok atau lusa kita jatuh miskin. Tapi Allah berjanji, siapa yang mengingatku pada waktu kayanya, maka saya akan mengingatnya di saat dia nanti kalau dia jatuh miskin. Yang ada jabatannya, siapa yang mengingatku di saat ada jabatannya, dia memakai jabatannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya dengan jabatannya itu. Dia memudahkan orang-orang atau saudara-saudaranya dengan jabatannya. Itu adalah salah satu bentuk mengingat Allah dengan jabatan yang dia miliki. Bukan malah sebaliknya. Siapa yang mengingatku dengan jabatannya, maka Allah akan mengingatnya di saat jabatannya sudah tidak ada. Ini bisa kita gambarkan bahwa ada orang dulu pada waktu ada jabatannya, orang kagum sekali, orang hormat, mapatabe riolona. Kapan? Waktu ada jabatannya. Tapi di saat sudah tidak ada jabatannya, orang lagi tidak hormat kepadanya. Bahkan dia napatabe riolona. Dulu pada waktu dia punya jabatan, sekalinya tidak ada, tidak hormat lagi orang. Mungkin ini salah satu bukti tanda bahwa mungkin orang ini waktu ada jabatannya sering lupa Allah. Maka setelah jabatan sudah tidak ada, Allah juga melupakannya. Tapi tidak sedikit juga orang pada waktu ada jabatannya orang kagum, hormat kepadanya. Tapi setelah jabatan sudah tidak ada, orang tetap hormat dan kagum kepadanya. Sama dengan kekayaan. Manfaatkanlah kekayaan itu untuk banyak takarrub mengingat Allah. Dengan apa? Dengan banyak berinfak, bersedekah dengan kekayaan yang kita miliki. Kita yang tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, tapi sehat-sehat kita punya kesehatan. Inilah kesempatan emas untuk kita banyak mengingat Allah dengan kesehatan yang kita miliki. Nasabak makrif wa Allah Ta'ala, siapa yang mengingatku pada waktu sehatnya, saya akan datang mengingatnya di saat nanti dia jatuh sakit. Hingga mengerakka riwatun naseha, wingerang itu matu, riwatun malasa. Siapa yang jamin kita ini sehat terus? Bisa jadi esok atau lusa kita diantar ambulans masuk rumah sakit. Tiba-tiba, apalagi kematian. Pakailah, manfaatkanlah kesehatan, kekuatan kita untuk banyak takarrub, berzikir, mengingat Allah. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, a'inni ala zikrika. Karena banyak orang diberikan kekayaan, jabatan, kesehatan, tapi tidak dipakai kekayaan, jabatannya, kesehatannya untuk berzikir kepada Allah. Makanya tadi saya katakan, berzikir tidak cukup hanya sekedar kita ucapkan la ilaha illallah, subhanallah. Tetapi orang-orang yang diberikan ujian, dititipkan oleh Allah dalam makna karunia yang luar biasa, itu bisa dipakai sebagai jembatan emas untuk takarrub kepada Allah. Apalagi kesehatan. Kemudian
Yang kedua, yang ditemukan oleh Rasulullah ini, sifatnya yang kedua adalah qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hatinya sudah jatuh cinta pada masjid. Tapi pada umumnya ulama memaknai pemuda ini pada waktu hidupnya di dunia adalah kerjanya senantiasa berjamaah di masjid. Sudah jatuh cinta di masjid. Tidak enak rasanya kalau tidak salat berjamaah di masjid. Saya harus katakan salat berjamaah di masjid. Karena banyak ada juga orang yang salat di masjid tapi tidak berjamaah. Surah Al-Isra yang kita dengar, yang kita baca, itu bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ulama memberikan tuntunan dalam ayat ini. Allah menyebutkan kata masjid. Kenapa Allah tidak menyebut nama kota? Minal Makkah ilal Palestin. Kenapa Allah tidak sebutkan itu? Tapi kenapa Allah menyebut minal masjid ilal masjid? Ini salah satu makna bahwa yang akan diterima oleh Rasulullah dalam perjalanan mi'rajnya ini adalah suatu perbuatan atau ibadah yang seharusnya dilakukan di masjid. Salat yang diterima, yang begitu mulia, salat ini diterima di atas langit ketujuh. Itu sebaiknya dan seharusnya dilakukan berjamaah di masjid. Itulah sebabnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka inilah keistimewaannya pemuda ini, hatinya sudah jatuh cinta pada masjid. Qalbuhu mu'allakum bil masajid. Karena berjamaah itu butuh istiqamah. Berjamaah itu mudah, tapi yang berat adalah sanggupkah kita istiqamah dalam berjamaah. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan berjamaah dan menjaga salat berjamaahnya. Ini yang mendapatkan keistimewaan. Diberikan kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah. Kenapa bercahaya? Ini adalah cahaya salat. Ini adalah cahaya berjamaah. Sampai-sampai Rasulullah mengira bahwa dia adalah Nabi. Bukan hanya anak muda itu, bukan hanya dirinya yang bercahaya, tapi tempat yang ditempati itu juga memancarkan cahaya. Begitu istimewanya yang namanya salat berjamaah. Tapi khusus salat sunat dianjurkan dilakukan di rumah. Karena Rasulullah bersabda, khususnya salat duha, salat tahajud, sebaiknya di rumah. Kenapa? Karena salat mengandung cahaya. Berikanlah cahaya rumahmu dengan salat. Nawwiru buyutakum bis salat. Terangilah atau berikanlah cahaya rumahmu dengan cahaya-cahaya salat. Artinya adalah salat sunat. Mungkin saya pernah di tempat ini saya sampaikan keistimewaan salat berjamaah itu ada 5. Pertama, la yahqiru faqiran fid dunya. Tidak akan pernah merasakan kefakiran selama hidupnya di dunia. Yang kedua, yarfa'illahu 'adzabal qabri. Diangkat daripadanya siksaan kubur. Dia naruntu isus sakolalen na kubur. Yang ketiga,
Yamurru ala siratikal mustaqim kal barqil khatib. Melewati siratal mustaqim secepat kilat. Ini keyakinan kita bahwa dalam perjalanan nanti di akhirat, salah satu yang kita khawatirkan adalah sanggupkah kita melewati siratal mustaqim yang menurut riwayat panjangnya 3000 tahun perjalanan, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun. Pertanyaannya, sudah makin latihan mendaki. Nah ini 1000 tahun perjalanan mendaki, belum lagi menurun. Tapi orang yang istiqamah dengan berjamaah, maka akan melewati semua itu dengan secepat kilat. Dia sedingin letuk ni ke surga. Kemudian ya'ti bi kitabihi bi yaminih, akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Itu adalah simbol keselamatan nanti di akhirat kalau kita bisa menerima catatan amal itu dengan tangan kanan kita. Karena nanti di akhirat ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, simbol tomacilaka yang itu. Ada yang lebih celaka lagi, menerima catatan amalnya dengan dilemparkan saja ke punggungnya. Engkai amalakmu, dilemparkan saja. Yang lebih parah lagi, dilemparkan ke wajahnya. Fayudrabu biha wajahah. Engkai sampajamu, engkai amalakmu, alai digagal isukna. Begitu nanti keadaan. Tapi kalau kita mau selamat, yakinlah salat berjamaah dan istiqamah, insyaallah janji Rasulullah, ya'ti bi kitabihi bi yamini, akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan yang terpenting, yang terakhir adalah yudakhilul jannata wala hisabin wala azabin, langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia difarisai tanpa tes masuk surga. Itu jalur khusus, jalur istimewa. Apalagi yang kita tunggu? Inilah jalur yang diberikan, dituntunkan, ditunjukkan oleh Rasulullah. Tapi kenapa di antara sebahagian umat Rasulullah masih seolah-olah tidak percaya hal seperti ini? Kofi akhir amatu di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbuhu mu'allakum bil masajid. Ini dalil, ini hadis. Keistimewaan tadi juga adalah hadis. Begitu Rasulullah memperhatikan sahabat-sahabatnya pada waktu hidupnya Rasulullah, ingin melihat sahabat-sahabatnya itu selamat semua di akhirat. Sebelum salat, dia balik dulu, melihat, memperhatikan siapa sahabatnya yang tidak hadir berjamaah. Nafaris sajolo, napsing jolo. Dia tidak langsung takbir. Begitu juga setelah salat, kembali lagi menghadap ke makmum, melihat siapa sahabatku. Begitu khawatirnya Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya yang kalau tidak pergi berjamaah. Bahkan kita pernah mendengar sebuah riwayat, hampir-hampir saya ingin membakar rumahnya sahabatku yang tidak pergi berjamaah. Ada rahasia yang begitu istimewa yang dilihat oleh Rasulullah, sehingga sampai-sampai begitu Rasulullah menekankan dan menegaskan yang namanya salat berjamaah itu. Seandainya Rasulullah masih hidup sampai hari ini, mungkin juga melakukan hal yang sama. Seorang sahabat yang buta, Abdullah Ummi Maktum, yang jarak masjid dari rumahnya ke masjid juga agak jauh. Orang buta,
Setelah menyampaikan persoalan ini, saya hampir-hampir membakar rumahnya. Sahabatku yang tidak ke masjid berjamaah, beliau menghadap kepada Rasulullah. Bagaimana saya ya Rasulullah, keadaan saya? Saya itu ke masjid nanti kalau ada yang ada menuntun saya. Kok engkau renreka? Kalau tidak ada yang menuntun saya tidak bisa ke masjid. Bagaimana saya? Oh, kecuali kamu. Itu yang dilakukan Rasul. Oke, selamat nih. Tapi setelah dia membelakang, mau meninggalkan Rasulullah, dipanggil kembali. Sini kau dulu. Kamu dengar suara azan sampai di rumahmu? Kira iya, ku dengar. Kau juga tidak boleh, harus ke masjid berjamaah. Ada yang dilihat oleh Rasulullah. Jangan sampai sahabatnya ini, ya biarlah di dunia ini menderita demi untuk sampai ke masjid. Ada yang dilihat oleh Rasulullah supaya mendapatkan kebahagiaan yang begitu istimewa nanti di akhirat. Kau juga, ini sudah buta. Bagaimana dengan kita? Maka sering-seringlah kita baca doa tadi. A'inni Allahumma, a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah, bantulah saya, supaya saya mudah mengingat kepadamu. Supaya saya mudah melangkahkan kaki ke masjid berjamaah. Nampi matu bosi-bosi cedek, dia ini gak ada. Jamaah yang dimuliakan Allah, yudakhilul jannata wala hisabin wala azab. Kemudian yang ketiga, lam yastasib liwalidayhi wala qattun. Pemuda ini pada waktu hidupnya di dunia tidak pernah menyinggung perasaan orang tuanya walaupun satu kali. Tidak pernah menyakiti hatinya orang tuanya. Dalam Al-Quran jangan mengatakan kepada orang tuanya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kau menghardik, mengatakan saja, itu dilarang. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Aga betuana namoni maluli suki minri Mekah, haji berkali-kali, umrah, salat tahajud berjamaah, ali borolin rota nataro ruku sujud. Hitam ini gara-gara banyak sujud. Madoraka kiri tematuata, nol besar hasil. La yakbalullah sarfan wala adala qati'ur rahim wa akul walidain. Tertolak seluruh ibadahnya orang, ibadah wajib, ibadah sunnahnya. Siapakah itu? Qati'ur rahim, yang suka memutuskan hubungan silaturrahim, wa akul walidain, dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatam. Ini satu ayat ini Allah memberikan tuntunan kepada kita, kepada siapa kita berbuat baik. Itu ada urutannya. Pertama adalah wa'budullah, kepada Allah. Urutan yang kedua setelah Allah, Allah menempatkan orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama adalah Allah. Yang kedua wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kamu berbuat baik. Urutan kedua setelah Allah adalah orang tua. Artinya apa? Sekiranya ada yang boleh kita sembah selain Allah, maka yang pantas kita sembah adalah orang tua. Karena kedudukannya urutan kedua setelah Allah. Dan Allah sendiri yang menempatkan itu. Wabil walidaini ihsana. Ihsana itu artinya berbuat baik. Tapi maknanya ihsana berbeda dengan berbuat baik dengan makna-makna yang lain. Ihsana itu artinya memberi yang lebih daripada yang semestinya. Mengambil yang lebih sedikit daripada yang
seharusnya. Itu yang disebut dengan ihsan. Jadi kalau memang seharusnya kita memberi kepada orang tua 1 juta, maka yang terbaik adalah lakukanlah yang lebih daripada itu. Berikanlah lebih daripada 1 juta. Itulah yang disebut dengan ihsana. Seharusnya kita bisa mengambil 100.000 dari orang tua. Seharusnya kita ambil 100.000, tapi yang kita ambil hanya 50.000. Itu yang disebut dengan ihsana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kenyataan? Sebahagian kita ini sekarang anak selalu berpikir, apalagi yang harus saya ambil dari orang tua saya. Kalau ada anak yang selalu berpikir, apalagi yang harus saya ambil dari orang tua saya, tajani, tidak ada berkah dalam kehidupan. Tapi kalau ada anak yang selalu berpikir, apalagi yang harus saya berikan kepada orang tua saya, insya Allah keberkahan akan senantiasa mengalir kepada orang itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Maghrib Masjid Raya Makassar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan antara Maghrib dan Isya ini, sebuah riwayat yang masih berkaitan dengan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah diundang untuk menerima salat, dalam ayat Al-Isra kita sering membaca, antara lain tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu yang diperlihatkan Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah perumpamaan salah seorang pemuda yang bermandikan cahaya, dan pemuda ini berada di dalam satu kubah yang juga bermandikan cahaya. Sampai-sampai Rasulullah begitu kagum melihat pemuda ini. Bahkan beliau mengira bahwa dia adalah nabi atau rasul, sehingga bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apakah dia nabi atau rasul? Kenapa begitu mulia orang ini? Diberikan kedudukan yang begitu tinggi oleh Allah. Dia pun bermandikan cahaya. Dia juga berada di tempat yang bermandikan cahaya, penuh dengan cahaya." Jawaban Jibril
ya Muhammad, dia bukan nabi, dia bukan rasul. Dia hanyalah salah seorang pemuda yang salah satu dari umatmu. Jadi ia adalah umatmu dan dia masih muda. Dia diberikan kedudukan begitu mulia oleh Allah karena dia punya 3 sifat. Apa sifat itu sehingga diberikan kedudukan yang begitu mulia oleh Allah? Yang pertama, pemuda ini pada waktu hidupnya di dunia, lisanuhu ratbun bi dzikrillahi ta'ala. Lidahnya tidak pernah kering, selalu basah karena banyak berzikir mengingat Allah. Pemuda yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Lisanuhu rabbun bi dzikrillahi ta'ala. Yang kedua, kata malaikat Jibril, pemuda ini pada waktu hidupnya qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya sudah terpaut, sudah terkait, sudah jatuh cinta pada masjid. Hati yang senantiasa jatuh cinta pada masjid ini banyak maknanya. Ada yang memberikan makna senantiasa berjamaah di masjid. Yang kedua, senantiasa memperhatikan masjid atau pengurus masjid. Yang selanjutnya, orang yang senantiasa membangun masjid, terkait pada masjid. Yang ketiga, sifat pemuda ini, lam yastasib liwalidayhi walau qattun. Tidak pernah menyinggung perasaan orang tuanya walaupun satu kali. 3 sifat yang sesungguhnya tidak mudah, tetapi Allah berikan imbalan yang luar biasa. Tentu kedudukan seperti ini tidak terkhusus kepada pemuda yang ditemukan oleh Rasulullah ini. Ini adalah perumpamaan. Artinya, kalau ada umatnya Rasulullah yang memiliki 3 sifat ini dan dia konsisten dengan 3 sifat ini, maka jaminan Allah akan berikan kedudukan bahkan sama kedudukannya dengan Nabi dan Rasul. Begitu Rasulullah kagum melihat orang ini, bahkan sampai-sampai mengira dia adalah Nabi dan Rasul. Banyak perumpamaan yang Rasulullah diperlihatkan pada masa Mi'raj. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, berzikir kepada Allah. Pemuda ini, sebelum sampai ke situ, bahwa riwayat ini yang ditemukan oleh Rasulullah adalah seorang pemuda. Bahwa artinya apa? Pemuda memiliki keistimewaan dibandingkan dengan orang tua jikalau melakukan kebaikan yang sama. Itu disebutkan dalam sebuah hadis qudsi.
gerakan badan tubuh kita dalam salat, itu zikirnya tubuh. Maka kalau ada orang yang salat tidak mau gerakkan badannya dan masih mampu menggerakkan anggota badannya, tidak sah salat. Hati itu juga menjadi ketentuan dan yang terpenting dalam salat. Nah, pertanyaan saya, berapa persen kita mengingat Allah di dalam salat? Padahal yang dianjurkan adalah mengingat Allah mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Di mana kita mengingat Allah? Apakah salat kita tidak diterima? Serahkan kepada Allah. Karena itulah kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Artinya, ingatlah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kita berusaha dalam salat luar biasa. Ya, gembiranya, senangnya kita, bahagianya kalau mampu mengingat Allah dalam salat, lebih banyak mengingat Allah daripada yang lain. Itu luar biasa kebahagiaan, senangnya kita setelah salat. Kenapa zikir adalah perbuatan atau sifat yang berat? Itu terbukti dalam sebuah riwayat Rasulullah ada doa dan semua kita sudah hafal, dan mungkin saya pernah juga sampaikan di tempat ini. Rasulullah itu di setiap doanya tidak pernah meninggalkan doa itu. Walaupun bagaimanapun sibuknya Rasulullah, dia selalu berdoa, dan di setiap doanya dia selalu berdoa dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. A'inni, ya Allah, a'inni, tolonglah saya, bantulah saya. Bayangkan Rasulullah minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya. Apa yang diminta tolong Rasulullah kepada Allah? Ada 3. Yang pertama, ala zikrika, untuk mengingat atau berzikir kepadamu. Ini kan sudah memberikan makna bahwa mengingat dan berzikir kepada Allah bukanlah pekerjaan yang mudah, bukanlah sifat yang mudah, adalah pekerjaan yang sangat berat. Kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan Allah, jangan bermimpi untuk mudah mengingat Allah. Ala zikrika. Kalau saja Rasulullah minta tolong kepada Allah dengan sifat-sifat ini, apatah lagi kita ini umatnya. Ada 3 yang diminta Rasulullah. Wa syukrika, tolonglah saya ya Allah, supaya saya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Pandai bersyukur itu berbeda dengan bersyukur. Karena dalam ayat Allah disebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah sendiri mengakui sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Yang mengaku bersyukur banyak. Tapi apakah itu dikatakan pandai bersyukur? Belum tentu. Ada yang ketiga, wa husna ibadatika. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya, supaya saya melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. 3 sifat ini adalah sifat yang berat. Kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan Allah,
sangat sulit untuk kita mencapai 3 tingkatan ini. Dan yang kedua, 3 sifat ini adalah sifat-sifat yang paling mulia. Artinya, kalau kita sudah memiliki 3 sifat ini, pertama, senantiasa berzikir kepada Allah, pandai bersyukur kepada Allah, sudah melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah, itu sudah modal yang luar biasa, sudah bekal yang luar biasa. Ibadah kita itu diterima Allah salah satunya melakukan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita supaya mudah mengingat Allah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifuka fisyiddah. Ingatlah Allah di saat engkau mendapatkan kesenangan. Niscaya Allah akan mengingatmu di saat engkau mendapatkan kesusahan. Ini konsepnya. Ari ngarakir fuang Allah Ta'ala riwat tuta masenang. Na ngarani tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tuta masusah. Kita ini terkadang napaki maringarari fuang Allah Ta'ala konakan naki susah. Teriak-teriak memanggil Allah, Allah. Kapan itu? Konakan susah. Tapi itu memang naluri dan manusiawi. Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa terlepas hubungannya dengan Allah. Kalau kita ke rumah sakit, ada orang yang merintih, dan kita sering mendengar ada orang yang teriak, orang sakit selalu berkata, kesakitan. Itu sesungguhnya sedang memanggil Allah. Allah, Allah, Allah. Itu buktinya bahwa memang Allah memberikan hubungan koneksitas, kabel antara dirinya dengan hamba. Tapi terkadang kita ini hambanya tidak mengaktifkan kabel-kabel itu. Kapan terkadang langsung aktif di saat kita merasakan kebutuhan yang sangat butuh kepada Allah. Antara lain di saat kita ditimpa musibah dan kesusahan. Tapi tempat yang paling tepat untuk mengingat Allah di saat kita mendapatkan kesenangan. Hingga mengeraka, siapa yang mengingatku, kata Allah, pada waktu senangnya, janji Allah. Yakin saja. Ini kita harus keyakinan. Yakin saja. Nengeraki fuang Allah Ta'ala. Allah akan mengingat kita di saat kita mendapatkan kesulitan, kesusahan. Tidak usah khawatir. Tapi, kapan kita lupa Allah? Di saat Allah menguji kita dengan kesenangan, yakinlah, di saat kita mendapatkan kesusahan, Allah juga melupakan kita. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, penting juga kita pahami bahwa mengingat dan berzikir kepada Allah, itu bukan hanya sekedar kita duduk di atas sajadah, memegang tasbih, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan, tidak cukup hanya sekedar itu. Tetapi mengingat dan berzikir kepada Allah dalam segala hal. Dalam aktivitas kita bisa kita mengingat dan berzikir kepada Allah. Di saat kita berinfak atau bersedekah, sebahagian harta yang kita miliki dengan keikhlasan, itu sesungguhnya kita sedang berzikir kepada Allah dengan harta kita. Di saat kita menuju ke tempat ini dengan niat berjamaah, perjalanan kita, langkah kaki kita menuju tempat ini, itu sudah zikir. Belum lagi berjamaahnya. Makanya
Allah dalam sebuah hadis qudsinya mengatakan, siapa yang mengingatku pada waktu kayanya, maka Allah akan mengingatnya di saat nanti dia jatuh miskin. Hingga mengerakkan riwatun nasugi, maka saya akan mengingatnya di saat nanti dia jatuh miskin. Tentu ini kita harus sadari bahwa kekayaan dalam hal ini, kelebihan materi, itu tidak ada jaminan kita kaya terus. Bisa jadi esok atau lusa kita jatuh miskin. Tapi Allah berjanji, siapa yang mengingatku pada waktu kayanya, maka saya akan mengingatnya di saat dia nanti kalau dia jatuh miskin. Yang ada jabatannya, siapa yang mengingatku di saat ada jabatannya, dia memakai jabatannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya dengan jabatannya itu. Dia memudahkan orang-orang atau saudara-saudaranya dengan jabatannya. Itu adalah salah satu bentuk mengingat Allah dengan jabatan yang dia miliki. Bukan malah sebaliknya. Siapa yang mengingatku dengan jabatannya, maka Allah akan mengingatnya di saat jabatannya sudah tidak ada. Ini bisa kita gambarkan bahwa ada orang dulu pada waktu ada jabatannya, orang kagum sekali, orang hormat, mapatabe riolona. Kapan? Waktu ada jabatannya. Tapi di saat sudah tidak ada jabatannya, orang lagi tidak hormat kepadanya. Bahkan dena napatabe riolona. Dulu pada waktu dia punya jabatan, sekalinya tidak ada, tidak hormat lagi orang. Mungkin ini salah satu bukti tanda bahwa mungkin orang ini waktu ada jabatannya sering lupa Allah. Maka setelah jabatan sudah tidak ada, Allah juga melupakannya. Tapi tidak sedikit juga orang pada waktu ada jabatannya orang kagum, hormat kepadanya. Tapi setelah jabatan sudah tidak